Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Ali. Ali dikenal sebagai pemuda yang jujur, baik hati, dan taat beragama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ayah Ali telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sehingga Ali menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, Ali bekerja keras sebagai petani. Ia menanam padi dan sayuran di sawah milik keluarganya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Ali dan ibunya selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ibu Ali sering mengajarkan kepada Ali tentang pentingnya bersabar dan bersyukur dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Suatu hari, ketika Ali sedang bekerja di sawah, datanglah seorang pedagang dari kota besar. Pedagang itu bernama Umar. Umar adalah seorang saudagar kaya yang sedang mencari pekerja untuk membantunya di toko. Ketika melihat Ali yang bekerja dengan tekun, Umar merasa terkesan dan menawarkan pekerjaan kepada Ali. Ali, kamu pemuda yang rajin dan jujur. Aku butuh seseorang sepertimu untuk bekerja di tokoku di kota. Apakah kamu mau? Tanya Umar. Ali merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin menerima tawaran Umar karena gajinya lebih besar daripada hasil bertani. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Ali pun berkonsultasi dengan ibunya. Sang ibu, dengan bijaksana, memberikan nasihat. Ali, jika kamu merasa pekerjaan itu bisa membantu kita dan kamu bisa tetap menjaga ibumu, maka terimalah. Tetapi, jangan pernah lupakan Allah dan kewajibanmu sebagai seorang Muslim. Setelah berpikir matang, Ali memutuskan untuk menerima tawaran Umar. Ia berjanji kepada ibunya bahwa ia akan sering pulang untuk menjenguk dan merawatnya. Hari pertama Ali bekerja di toko Umar, ia menunjukkan dedikasi dan kejujuran yang luar biasa. Toko Umar semakin maju dan ramai karena pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan Ali yang ramah dan jujur. Tidak lama kemudian, Umar mengangkat Ali menjadi pengelola toko. Suatu hari, ketika Ali sedang dalam perjalanan pulang ke desanya untuk menjenguk ibunya, ia menemukan sebuah kantong berisi uang di jalan. Ali merasa bingung, tetapi ia segera ingat nasihat ibunya untuk selalu jujur dan tidak tergoda dengan harta yang bukan miliknya. Ali pun membawa kantong uang itu ke masjid terdekat dan mengumumkan penemuannya. Ia berharap pemilik uang tersebut akan datang untuk mengambilnya. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke masjid dan mengklaim uang tersebut sebagai miliknya. Lelaki tua itu sangat berterima kasih kepada Ali dan menawarkan sebagian uang sebagai hadiah. Namun, Ali menolak dengan halus. "Tidak perlu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang Muslim," kata Ali dengan tulus. Kisah kejujuran Ali menyebar ke seluruh desa dan kota. Banyak orang yang kagum dengan kepribadiannya dan menjadikannya teladan. Ali pun semakin dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Sementara itu, kesehatan ibu Ali semakin membaik berkat doa dan perawatan yang penuh kasih dari Ali. Ali merasa bahagia karena bisa membalas budi baik ibunya. Ali pun menikah dengan seorang gadis baik hati dari desanya dan membangun keluarga yang bahagia. Mereka dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah, yang meneruskan ajaran kejujuran dan kebaikan yang diajarkan oleh Ali. Kisah Ali mengajarkan kita bahwa kejujuran, kerja keras, dan kepatuhan kepada Allah akan selalu membawa berkah. Meskipun hidup penuh dengan cobaan, selalu ada cahaya di ujung terowongan bagi mereka yang bersabar dan beriman. Pengembara di negeri matahari terbit. Di desa kecil lainnya yang terletak di kaki gunung yang hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Arya dikenal sebagai seorang pengembara yang gigih dan penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita petualangan dari kakeknya, yang membuatnya bercita-cita untuk menjelajahi dunia. Dengan bekal semangat dan tekad yang kuat, Arya memutuskan untuk memulai perjalanannya. Pada suatu pagi yang cerah, Arya berpamitan kepada keluarganya.
Ia membawa sedikit bekal, peta kuno, dan sebuah kompas yang diwariskan oleh kakeknya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan desanya dan menuju ke timur, ke arah negeri yang disebut Negeri Matahari Terbit. Hari-hari pertama perjalanannya dipenuhi dengan keindahan alam yang memukau. Arya melintasi hutan-hutan lebat, menyeberangi sungai yang jernih, dan melewati padang rumput yang luas. Setiap malam, ia berkemah di bawah langit berbintang, mendengarkan suara alam yang menenangkan. Suatu hari, Arya tiba di sebuah kota kecil yang ramai. Kota ini terkenal dengan pasar tradisionalnya yang menjual berbagai barang unik dan makanan lezat. Arya berkeliling pasar, menikmati aroma rempah-rempah dan mencicipi hidangan lokal. Di tengah keramaian, ia bertemu dengan seorang pria tua yang menjual peta dan benda-benda antik. "Anak muda, apa yang kau cari di negeri ini?" tanya pria tua itu dengan suara serak. "Aku mencari petualangan dan pengetahuan. Aku ingin melihat dunia dan menemukan hal-hal baru," jawab Arya dengan semangat. Pria tua itu tersenyum dan memberikan sebuah peta kuno kepada Arya. Ini adalah peta menuju sebuah desa tersembunyi di pegunungan. Desa itu konon memiliki rahasia yang telah lama terlupakan. Banyak yang mencoba menemukannya, tapi hanya sedikit yang berhasil. Dengan rasa penasaran yang membara, Arya memutuskan untuk mengikuti petunjuk pada peta tersebut. Perjalanannya semakin menantang. Ia harus mendaki gunung yang terjal dan melewati jurang yang dalam. Namun, semangatnya tak pernah surut. Ia terus melangkah dengan tekad yang bulat. Setelah berhari-hari berjalan, Arya akhirnya tiba di desa tersembunyi itu. Desa tersebut terlihat sangat indah, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan jerami. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah dan mengajaknya tinggal sementara di sana. Selama tinggal di desa itu, Arya belajar banyak hal baru. Ia mempelajari cara bercocok tanam yang unik, membuat kerajinan tangan, dan mendengarkan cerita-cerita kuno dari para tetua desa. Salah satu cerita yang paling menarik perhatiannya adalah tentang sebuah gua misterius yang tersembunyi di dalam hutan. Konon, gua tersebut menyimpan harta karun yang sangat berharga, namun dijaga oleh roh-roh penjaga yang kuat. Banyak yang mencoba mengambil harta karun itu, tapi tak ada yang berhasil kembali. Arya merasa tertantang untuk menemukan gua tersebut dan mengungkap rahasianya. Dengan bantuan penduduk desa, Arya mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membawa peralatan yang diperlukan dan petunjuk arah menuju gua. Pada suatu pagi yang tenang, ia memulai perjalanan menuju hutan yang lebat. Setelah berjam-jam berjalan, Arya akhirnya menemukan pintu masuk gua. Gua itu tampak gelap dan menyeramkan, namun Arya tidak gentar. Ia memasuki gua dengan hati-hati, menerangi jalannya dengan obor yang dibawanya. Di dalam gua, ia menemukan berbagai jebakan dan rintangan yang menantang. Namun, dengan kecerdikan dan ketekunannya, Arya berhasil melewati semuanya. Di ujung gua, ia menemukan sebuah ruangan besar yang penuh dengan harta karun. Emas, perak, permata, dan benda-benda berharga lainnya berkilauan di hadapannya. Namun, sebelum Arya sempat menyentuh harta karun itu, muncul sosok roh penjaga yang besar dan menakutkan. Roh itu menatap Arya dengan mata yang tajam, seolah menguji keberaniannya. "Apa yang kau cari di sini, wahai pengembara?" tanya roh itu dengan suara menggelegar. "Aku mencari pengetahuan dan petualangan. Harta karun ini bukan tujuanku. Aku hanya ingin mengungkap rahasia yang tersembunyi di tempat ini," jawab Arya dengan tegas. Roh itu tersenyum dan berkata, "Keberanian dan ketulusanmu telah membawamu ke sini. Harta karun ini adalah simbol dari pencarianmu, namun yang lebih berharga adalah pengetahuan dan pengalaman yang kau dapatkan selama perjalananmu." Dengan kata-kata tersebut, roh itu menghilang dan harta karun pun berubah menjadi cahaya yang menerangi seluruh ruangan. Arya merasa lega dan bahagia. Ia menyadari bahwa pencariannya bukan tentang harta benda, tapi tentang pengalaman dan pelajaran hidup yang ia dapatkan sepanjang perjalanannya.
Dengan hati yang penuh rasa syukur, Arya meninggalkan gua dan kembali ke desa tersembunyi. Penduduk desa menyambutnya dengan sukacita dan menganggapnya sebagai pahlawan. Arya tinggal beberapa hari lagi di desa itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Petualangan Arya di negeri matahari terbit menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang. Ia terus menjelajahi dunia, mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Setiap tempat yang ia kunjungi meninggalkan jejak di hatinya dan memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.